Pernah kepikiran nggak sih, kenapa aplikasi favorit kita itu rasanya pas banget gitu? Kayak bisa baca pikiran kita? Ternyata itu bukan sihir loh. Ada cetak biru rahasia di baliknya. Dan hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng. Coba deh, bayangin aplikasi yang kamu buka tiap hari. Mungkin buat pesan ojol atau dengerin musik. Kenapa ya pakainya tuh rasanya alami banget, enteng, nggak pakai mikir? Apa ini cuma kebetulan aja atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Nah, jawabannya, ini semua bukan kebetulan sama sekali. Kemudahan itu sengaja dirancang, bener-bener dipikirin mateng-mateng. Ada metodenya, ada semacam cetak biru yang jadi panduan buat para desainer, biar bisa nyiptain pengalaman yang mulus dan bikin kita puas. Dan cetak biru ini tuh ngebawa kita jauh lebih dalam dari sekedar apa yang kelihatan di layar. Ini bukan cuma soal warna yang bagus atau ikon yang lucu, ini soal fondasi tak terlihat yang bikin semuanya berfungsi dengan sempurna. Intinya itu ada di satu konsep kunci, pengalaman pengguna, atau biasa kita sebut UX. Ini bukan cuma soal bagus atau jelek tampilannya, tapi soal perasaan kamu pas lagi pakai sebuah produk. Gampang nggak? Efisien nggak? Kamu ngerasa seneng nggak setelah pakainya? Jadi, UX yang hebat itu soal fungsi yang terasa gampang dan nyenengin. Terus gimana caranya kita ngebangun pengalaman yang keren ini? Nah, kita bakal nyontek kerangka kerja dari seorang jenius desain, Jesse James Garrett. Anggap aja ini kayak bangun rumah. Kamu nggak mungkin kan, mulai dari milih warna cat temboknya dulu? Ya nggak mungkin lah. Pasti mulainya dari fondasi yang kokoh, baru deh bangun lapis demi lapis ke atas. Kerangka kerja ini punya 5 lapisan yang saling nyambung. Geraknya dari yang paling abstrak di bawah sampai yang paling kelihatan di atas. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar, kenapa? Di lapisan strategi. Terus pelan-pelan naik sampai ke jawaban, gimana kelihatannya di lapisan permukaan. Yuk kita bedah satu-satu. Biar gampang, kita pakai contoh aja ya, yang mungkin sering kamu pakai juga. Bayangin, kita lagi mau bikin aplikasi ojek online dari nol. Semuanya itu berawal dari sini, di lapisan strategi. Ini tuh ibaratnya jiwanya produk kita. Sebelum ngedesain apa-apa, kita harus tanya dulu, kenapa kita bikin ini? Buat aplikasi ojol kita, tujuannya ada 2. Pengguna butuh transportasi yang cepat dan bisa diandelin, sementara bisnisnya juga harus untung kan? Tanpa kejelasan ini, produk kita bakal nggak punya arah. Oke, kenapanya udah jelas. Sekarang pertanyaannya adalah, apanya? Nah, di lapisan lingkup ini, kita nerjemahin tujuan besar tadi jadi fitur-fitur yang nyata. Jadi buat aplikasi kita, ya kita butuh fitur buat mesan ojol, sistem pembayaran yang aman, dan pastinya peta buat ngelacak posisi driver secara live. Oke, fiturnya udah ada. Terus gimana caranya semua itu nyambung biar logis dan masuk akal? Nah, ini tugasnya lapisan struktur. Ini soal ngerancang alur yang enak. Gimana pengguna pindah dari buka aplikasi, masukin tujuan, lihat harga, sampai akhirnya ngeklik pesan. Kalau alurnya ini dirancang dengan benar, aplikasinya bakal terasa ajaib dan intuitif banget. Naik lagi satu tingkat, kita sampai di kerangka. Anggap aja ini cetak biru buat tiap halaman di aplikasi. Di sini kita mutusin di mana tombolnya, di mana petanya, dan gimana info penting kayak harga dan waktu jemput ditampilin. Tujuannya satu, semuanya harus jelas dan gampang dipakai. Dan akhirnya kita tiba di lapisan paling atas, permukaan. Ini yang pertama kali orang lihat, desain visualnya, warnanya, jenis hurufnya, ikonnya yang keren. Lapisan inilah yang ngasih kepribadian ke produk kita. Tapi ingat ya, keindahan ini semua cuma bisa benar-benar klop karena ditopang sama 4 lapisan super solid di bawahnya. Terus, kenapa sih urutan ini penting banget? Apa jadinya kalau kita nekat ngambil jalan pintas? Misalnya, tergoda buat langsung aja deh, bikin desain yang cantik, bodo amat sama fondasinya. Nah, ini dia kuncinya. Setiap lapisan itu bergantung sama lapisan di bawahnya. Persis kayak bangunan. Kalau fondasi strateginya aja udah retak, mau secantik apapun cat temboknya, ya gedungnya bakal goyang. Pengalaman penggunanya pasti hancur. Coba deh lihat bedanya. Di sebelah kiri, aplikasinya punya strategi yang jelek. Mungkin niatnya emang mau ngejebak pengguna. Hasilnya, pengalaman yang bikin pusing dan frustrasi. Sekarang lihat yang kanan. Aplikasinya punya strategi yang jelas buat ngebantu pengguna. Hasilnya, lancar jaya, enak dipakai, tampilan visualnya bisa jadi sama persis, tapi fondasi yang beda ngebuat dunia yang beda banget buat penggunanya. Dengan ngerti kerangka kerja ini, sekarang kamu punya semacam kacamata super buat ngeliat dalamnya setiap produk digital yang kamu pakai. Jadi, apa nih pelajaran pentingnya? Pertama, ingat, UX yang hebat itu sebuah sistem yang dipikirin baik-baik, bukan cuma soal dandanannya doang. Kedua, setiap lapisan itu jadi fondasi buat lapisan berikutnya, jangan pernah dilompatin. Ketiga, setiap keputusan desain, sekecil apapun itu, bakal ngaruh ke perasaan pengguna.
Dan yang paling penting, fondasi adalah segalanya. Mulailah dengan kenapa yang kuat. Oke, sebagai penutup, aku punya tantangan buat kamu. Coba deh ingat-ingat lagi aplikasi paling parah yang pernah kamu pakai. Yang bener-bener bikin pengen banting HP. Nah, pakai ilmu baru ini, coba analisis. Kira-kira cetak birunya itu rusak di lapisan mana ya? Apa strateginya dari awal udah salah? Atau fiturnya kebanyakan jadi bikin bingung? Atau mungkin alurnya nggak masuk akal? Dengan ngertiin kegagalan, kita jadi belajar cara terbaik buat ngebangun kesuksesan.